dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen saya nomor 23, SMA Negeri 8 Makassar. Kali ini saya akan membahas materi kedua, yaitu teks cerita novel sejarah. Nah, sebelumnya teks cerita sejarah dan teks cerita sejarah atau novel sejarah itu berbeda ya. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing pengertiannya. Nah, teks sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta-fakta dari kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah. Maksudnya, teks sejarah memiliki aturan yang ketat dalam pengungkapan bersejarah karena harus sesuai dengan fakta-fakta kejadian bersejarah. Sedangkan teks cerita atau novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif ataupun deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Struktur teks cerita novel sejarah. 1. Orientasi atau pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini, penulis memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Ketiga, konflik atau rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian ataupun peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Keempat, komplikasi atau puncak komplikasi atau turning point. Merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Kelima, resolusi atau penyelesaian. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Keenam, koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya dan sebagainya. Kategori teks cerita novel sejarah. Teks cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai novel, ulang, atau rekon. Berdasarkan jenisnya, teks cerita sejarah atau novel sejarah terdiri atas 3 jenis, yaitu rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. 1. Rekon pribadi memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Kedua, rekon faktual atau informasional berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan lainnya. Ketiga, rekon imajinatif memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Jadi, novel sejarah termasuk ke dalam rekon imajinatif. Kenapa? Karena novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Unsur kaidah kebahasan teks cerita novel sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Menggunakan verba material. 4. Menggunakan nomina atau pronomina. 5. Menggunakan dialog. 6. Menggunakan kata sifat. 7. Menggunakan frase adverbial. 8. Novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frase bermakna kias. Perbedaan teks sejarah dan teks cerita novel sejarah. Teks sejarah 1. Dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Sedangkan novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka ataupun ditambah-tambahkan. Sedangkan teks novel sejarah, novel bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan dimananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Ketiga, teks sejarah. Hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Setidaknya memiliki topografis atau kronologinya. Sedangkan teks novel sejarah
imajinatif, dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai koherensi yang memiliki hubungan sebagai situasi sejarah. Keempat, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau, sedangkan teks novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Teks sejarah kelima, sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, di mana, pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan teks novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevasi dengan sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita novel sejarah. 1. Nilai budaya. 2. Nilai moral atau etik. 3. Nilai agama. 4. Nilai sosial. Dan 5. Nilai estetis. Penyusun novel sejarah. 1. Menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. 2. Menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita novel sejarah yang akan ditulis. Ketiga, mengumpulkan bahan-bahan cerita. Keempat, mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita sejarah. Adapun analisis unsur kebahasan novel sejarah pada novel sejarah Gemerlut di Majapahit sebagai berikut. Adapun kesimpulan untuk teks cerita novel sejarah. 1. Teks cerita sejarah atau novel sejarah dan teks sejarah itu berbeda. 2. Novel sejarah seperti juga novel-novel lainnya, termasuk dalam genre teks cerita ulang. Sekian dari saya untuk materi teks cerita novel sejarah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.